Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba' Allahumma ya musarrif qulub, sarrif qulubana ala dinik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz atas waktunya. Semoga Allah senantiasa memberkahi waktu dan ilmu Ustaz. Ahlan wa sahlan, wa marhaba kepada seluruh thalibah as-sabiqunal awalun. Alhamdulillah, karena pertolongan Allah, kasih sayangnya, taufiknya, kita bersama kembali di kajian rutin tematik kita bersama Al-Ustadz Rajali Fikri Al-Madani, Hafizallah. Pada hari ini kita akan mengambil tema setiap jiwa ada malaikat penjaganya. Baiklah, seperti biasa, di akhir materi akan ada sesi tanya jawab. Tafadolnya akhwat yang ingin bertanya untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau bisa raise hand. Baiklah Ustadz, tafadol untuk memulai kajian kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Umat wa thalibat rahimakumullah. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang dalam atas segala nikmat dan karunia-Nya yang selalu dilimpahkan kepada kita. Pada malam hari ini kita kembali dapat bersama dalam satu majelis yang indah. Kita berharap majelis ini diberkahi dan diberkahi semua yang ada di dalamnya, dan Allah mencatat ini sebagai amal soleh kita yang sangat kita butuhkan manakala kita dihadirkan di hari pembalasan, di mana setiap kita mengharapkan catatan amal kita berisi dengan berbagai kebaikan dan memberatkan timbangan amal kita. Umat wa thalibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas satu tema, bahwa setiap jiwa ada malaikat penjaga. Tentu kita tahu bahwa tema kita kali ini adalah tema yang berkaitan dengan perkara akidah, ya. Karena beriman kepada malaikat adalah satu dari 6 rukun iman, ya. Ini adalah rukun iman yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Rasul beriman, ya, dengan apa yang diturunkan kepadanya, ya. Demikian juga orang-orang yang beriman, ya, juga mengimaninya. Setiap mereka, ya, mengimani, beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikat, ya, dan beriman kepada kitab serta nabi-nabinya. Kemudian ketika Rasulullah SAW ditanya tentang apa itu iman, ya, beliau mengatakan al-imanu antu'mina billah, ya, bahwa beriman itu adalah engkau beriman kepada Allah wa malaikatihi, dan engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya. Oleh karenanya ittifaq atau konsensus para ulama, seorang yang tidak beriman kepada malaikat maka dia telah kafir, ya.
dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia mengimani rukun iman yang lain ya, poin-poin rukun iman yang lain. Jika dia tidak mengimani malaikat maka dia telah kufur ya. Kata para ulama ya minimal seorang yang beriman kepada malaikat adalah mereka meyakini bahwa ada makhluk yang namanya malaikat diciptakan Allah Subhanahu wa taala ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya di satu alam yang mulia ya, yang berbeda dari makhluk yang lain ya seperti jin dan manusia ya. Dan di antara malaikat itu ada yang diberikan Allah tugas-tugas yang berbagai macam rupa ya. Dan di antara tugas malaikat itu adalah mereka yang diberikan tugas sebagai penyerta dan penjaga manusia ya. Dari sejak manusia diciptakan di rahim ibunya ya, sampai manusia itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ya. Namun tentunya pada pembahasan kita kali ini Umahat ya, kita tidak bisa membahas secara keseluruhan ya. Kita hanya akan membahas ya beberapa malaikat penjaga saja ya. Di mana ada malaikat yang menjaga manusia ya. Ketika proses penciptaan manusia di rahim ibunya ya mulai diadakan ya. Di mana Rasulullah SAW menjelaskan tentang hal ini ya. Kata Nabi SAW, wakalallahu birahim malakan ya, bahwa Allah mewakilkan atau menugaskan seorang malaikat dalam rahim ya, dalam rahim seorang ibu ya. Fayaqul, maka malaikat yang menjaga rahim itu ia mengatakan ay rabbi nutfah ya. Wahai Rabbku, ini masih berbentuk nutfah ya atau sperma. Kemudian dia mengatakan ay rabbi alaqah. Wahai Tuhanku, ini masih berbentuk alaqah ya, segumpal darah ya. Ay rabbi mudghah. Wahai Tuhanku, ini masih segumpal daging. Fa idza aradallahu yaqdi khalqaha ya, khalqaha ya. Qala ay rabbi dzakarun au unsa ya. Maka ketika Allah berkehendak ingin menciptakan seorang manusia dalam rahim itu, maka malaikat penjaga itu pun mengatakan, ya Allah, ini mau dibuat laki-laki atau perempuan, katanya. Ya. Asyaqiyun am sa'idun ya. Apakah si hamba ini termasuk orang yang akan bahagia atau akan sengsara? Maksudnya dia termasuk penghuni surga nanti atau penghuni neraka ya. Pamar rizku ya. Bagaimana pula dengan rezekinya ya. Pamal ajlu, bagaimana pula dengan ajalnya ya. Payuk tabu kadzalika fi batni ummihi ya. Atas pertanyaan-pertanyaan malaikat itu maka Allah pun menetapkanlah takdir ya terhadap seorang yang diciptakan di perut ibunya itu ya dengan 4 catatan takdir tadi. Ummahat wa thalibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada malaikat yang tugasnya ya, dia menjaga fisiknya manusia ya. Fisiknya manusia ya. Sebagaimana Allah mengatakannya lahu muaqibat ya. Min baini aidihim, min baini yadaihi ya. Wa min khalfihi ya. Yahfizunahu min amrillah ya. Bahwa pada manusia, pada diri manusia itu ada muaqibat ya. Muaqibat itu adalah malaikat yang datangnya silih berganti ya. Ada yang berada di depan ya, mimbaini yadaihi ya, berada di depan, wa min khalfihi, dan ada juga yang posisinya di belakang ya. Yahfizunahu min amrillah. Mereka semuanya berjaga-jaga karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Umahat, Allah menyebutkan muaqibat ya, yang bermakna silih berganti ya. Maksudnya adalah
malaikat yang menjaga atau bertugas menjaga manusia itu eh, sifatnya silih berganti, artinya mereka bergantian ya. Ada yang pergi, ada yang datang, ada yang pergi, ada yang datang. Maka ayat ini ya, ayat ini terdapat dalam surah Ar-Ra'd 2 ayat 11 ya. Dijelaskan dengan hadis ya yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa para malaikat yang bertugas di malam dan siang hari itu mereka silih berganti datang mengawasi manusia ya. Dan para malaikat yang bertugas mengawasi manusia itu mereka pun berkumpul di waktu subuh dan waktu asar ya. Maka malaikat yang sudah bertugas di waktu asar, mereka pun naik di waktu subuh ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sampai mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika engkau meninggalkan hambaku apa yang sedang dikerjakannya? Maka malaikat pun menjawab, sesungguhnya aku meninggalkannya dalam keadaan dia mengerjakan sholat. Ya. Ini menunjukkan kepada kita umahat ya bahwa ada malaikat-malaikat yang benar-benar menjaga manusia ya, menjaga manusia baik yang berkaitan dengan tugas malaikat yang menjaga rahim seorang ibu terhadap akan lahirnya seorang bayi ya, sampai penetapan takdirnya ya. Kemudian ada malaikat yang dia menjaga fisiknya manusia baik di depan maupun di belakang ya. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya ya beliau menukil ya perkataan di antara di antara salaf ya, tokoh tabi'in ya. Beliau adalah Mujahid rahimahullahu taala ya, bahwa Mujahid rahimahullahu taala mengatakan bahwa setiap manusia itu disertai malaikat yang diutus ya, disertai malaikat yang diutus. Di mana malaikat tersebut menjaga hamba ini ya ketika tidur ya, ketika sadar ya, dalam semua keadaan ya. Menjaganya bisa dari gangguan jin, bisa menjaga dari gangguan binatang binatang yang berbahaya ya, atau gangguan-gangguan yang lain ya. Jadi misalnya seseorang ketika hampir atau nyaris dalam bahaya ya, malaikat yang menjaga ini mengatakan awas hati-hati, awas hati-hati ya. Kecuali musibah yang telah Allah tetapkan ya. Allah telah menetapkan kepada seseorang bahwa dia akan tertimpa satu musibah yang itu merupakan takdir yang Allah tetapkan, maka malaikat penjaga yang ada di depan dan di belakang itu pun tidak menghalang-halangi takdir tersebut atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya umahat, ilmu inilah yang selayaknya dimiliki dan diyakini oleh kita ya, sebagaimana yang dimiliki dan diyakini oleh para salafus soleh ya. Para salafus soleh memiliki ilmu yang mendalam terkait dengan ini yang menyebabkan keimanan mereka ya, kedudukan mereka dan ketakwaan mereka itu sangat tinggi ya, sangat tinggi. Inilah yang paling mencolok ya perbedaan antara salaf dengan orang-orang setelah mereka ya. Satu hari ada seorang lelaki datang kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib ya, radhiyallahu an ya. Di mana seorang ini mengatakan kepada Ali ya, radhiyallahu an ya, bahwa nanti akan ada sekelompok orang dari daerah Murad yang akan membunuhmu ya. Ini pernyataannya kepada Ali ya. Maka Ali dengan ilmu dan keyakinannya mengatakan bahwa setiap orang ada malaikat yang menjaganya ya. Ada malaikat yang menjaganya dari setiap mara bahaya ya. Kecuali apa yang telah Allah takdirkan ya. Maka takdir itu pasti akan
eh, mengenainya karena malaikat tahu perkara ini dan dia akan menyingkir darinya. Ini adalah satu jawaban yang indah ya, jawaban yang sangat mengagumkan yang tentunya jika dimiliki oleh setiap orang maka orang ini akan memiliki karakter ya pemberani, ya, karakter yakin dan menguatkan dirinya untuk selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau misalnya berita-berita seperti ini sampai kepada orang-orang yang tidak memiliki keimanan yang kuat dan pengetahuan tentang bahwa ada malaikat-malaikat penjaga manusia ya. Ketika disampaikan kepadanya bahwa akan ada orang yang mencelakakannya, maka yang terjadi adalah dia akan segera mencari tahu siapa yang mau mencelakakanku. Atau dia mungkin akan sangat ketakutan atau dia akan melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan ya, melakukan balasan ya bahkan sebelum ia benar-benar diserang ya. Kenapa? Karena kebanyakan manusia tidak memiliki keimanan yang kokoh ya seperti yang dimiliki oleh para salaf ya. Ummahat wa tholibat ya rahimakumullah ya. Ada lagi malaikat yang tugasnya adalah mencatat amal ya, mencatat amal perbuatan manusia ya. Ini seperti yang Allah firmankan ya, in kullu nafsil lamma 'alaiha hafiz ya. Tidak ada satu jiwa pun ya melainkan pasti ada penjaganya ya. Dalam firman Allah dalam surah At-Tariq atau firman Allah wa inna 'alaikum lahafizun. Wa inna 'alaikum lahafizin ya. Dan sesungguhnya ada penjaga-penjaga di setiap kamu ya. Kiroman katibin. Kiroman artinya malaikat-malaikat yang memiliki kedudukan yang mulia. Katibin yang senantiasa dia mencatat ya semua perbuatan-perbuatanmu. Ya'lamuna ma taf'alun. Yang mereka malaikat-malaikat itu selalu tahu apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi umahat di antara tugas malaikat itu ada malaikat yang memang dia selalu dekat dengan manusia ya, yang mencatat ucapan ya, yang mencatat komentar ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Raqib atid ya. Tidaklah apa yang engkau lafazkan ya, engkau lafazkan dari setiap ucapanmu itu kecuali ada di sisimu raqib, malaikat yang selalu mengawasi ya, dan atid dan malaikat yang selalu hadir ya. Jadi di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa hati-hati dengan ucapanmu ya, bahwa setiap ucapan itu selalu ada malaikat yang selalu mengawasi dan selalu hadir. Kemudian faedah di dalam ayat ini ya bahwa sesungguhnya malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk itu tidak disebutkan di dalam dalil namanya ya. Sebagaimana pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan di waktu kecil kalau ditanya siapa malaikat yang bertugas mencatat amal baik, maka jawaban kita dulu raqib, ya, yang mencatat amalan buruk, atid. Ya. Sesungguhnya ya, kata para ulama ya, raqib dan atid itu adalah bukan nama malaikat ya, tetapi sifatnya ya, karakternya. Bahwa raqib maknanya adalah yang selalu mengawasi, ya. Sedangkan atid adalah yang selalu hadir ya, bukan nama malah malaikat. Ya. Ummahat wa tholibat ya. Ini juga merupakan ya peringatan kepada kita ya bahwa hendaklah setiap kita kalau mau berbicara ya, mau berkomentar ya, hendaklah kita terlebih dahulu merenung ya, dan berpikir ya. Merenung dan memikirkan terlebih dahulu karena kita yakin bahwa setiap ucapan itu pasti dicatat oleh malaikat ya. Di mana kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, seorang yang
dia mengucapkan sepatah kata, ya, sebaris kata yang ucapan itu sama sekali dia tidak pikirkan bahayanya, ya, dia anggap itu tidak penting, tapi ucapan itu eh, akan menjerumuskan dia atau mencampakkan dia ke dalam neraka jahanam, ya. Wa innal abda la yatakallama bil kalimati min sakhatillah la yulqa bala, ya. Yahwi biha fi jahannam, ya. Sungguhnya ada seorang hamba yang dia ngomong, ya, ngomong dengan satu kalimat saja yang dia tidak memikirkan ucapannya itu, ya, penting atau tidak, menyakitkan atau tidak, ya, berbahaya atau tidak, ya. Lalu karena ucapan yang sepenggal itu membuat dirinya terjungkal ke dalam neraka jahanam, ya. Apalagi kalau ucapan itu walaupun sebaris, dia berkaitan dengan urusan akidah, ya, urusan akidah, maka ini lebih lebih berbahaya lagi, ya, lebih berbahaya lagi. Di mana di zaman ini orang akan mudah mengucapkan sebaris kata, di mana ucapan atau sebaris kata itu adalah hal-hal yang bertentangan, ya, menodai firman Allah atau sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah sesuatu yang membahayakan bagi pelakunya. Misalnya ada orang yang mengatakan agama itu sama saja, ya. Atau ada yang mengatakan semua agama benar, ya, semua agama benar, dan semua agama bisa menuntun seorang masuk ke dalam surga. Ini adalah pernyataan-pernyataan yang berbahaya, ya. Sebaris kata, tetapi dia telah menodai firman Allah. Misalnya Allah menyebutkan innad dina indallahil Islam, ya, sungguhnya agama yang benar yang diridhoi itu adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, ya. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka peribadatannya di dalam agama itu akan ditolak dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Maksudnya dia bukan orang yang akan tertuntun ke dalam surga dengan agama yang dicarinya selain agama Islam. Maka orang yang mengucapkan kalimat agama itu sama saja, semua agama benar, semua agama bisa menuntun pemeluknya masuk surga, maka ini adalah pernyataan yang sepertinya ringan tetapi bisa menenggelamkan seseorang ke dalam neraka jahanam, ya. Kemudian mungkin ada orang yang mengucapkan kalimat-kalimat pelecehan di dalam agama, ya, yang dia tidak merasa itu sedang melecehkan. Misalnya dia mengatakan seorang yang berjenggot itu bodoh, ya, semakin panjang jenggotnya maka semakin bodohlah dia, ya. Atau mengatakan wanita bercadar itu seperti ninja, ya. Atau meledek wanita yang menjadi istri sah, ya, kedua misalnya adalah pelakor dan seterusnya. Ini adalah sebuah pelecehan-pelecehan di dalam agama. Kemudian umahat ada juga malaikat yang mencatat tulisan, ya. Tulisan-tulisan, karena tulisan itu kedudukannya sama dengan ucapan, ya. Orang yang menulis itu sama dengan orang yang berucap. Maka apa yang ditulis oleh seseorang di media sosial, ya, ada yang menulis di dalam blognya, ada yang menulis di dalam statusnya, ya, semuanya akan dicatat. Ya, semuanya akan dicatat. Apalagi di zaman ini di mana manusia, ya, sangat hobi berkomentar, ya. Mungkin komentarnya banyak dituangkan dalam bentuk tulisan, ya, atau mencela di dalam bentuk tulisan, ya. Bahkan kita lihat tidak sedikit, ya, orang-orang yang sebenarnya jahil, ya, sama sekali tidak menguasai urusan agama, dia banyak berkomentar dalam perkara-perkara agama, ya, menyerang, ya, bahkan ucapan-ucapannya itu bisa menyesatkan manusia. Ini adalah perkara yang lazim terjadi di zaman ini.
orang yang tidak paham agama, tapi dia banyak bicara agama, mengomentari bahkan menyerang orang-orang lain ya. Padahal kalau sebaliknya manusia tentu tidak bisa menerima ya. Misalnya ada seorang ahli ilmu ya, paham agama ya, hafal Al-Qur'an ya, memahami hadis dan seterusnya ya. Lalu dia masuk ke dalam ruang operasi misalnya, masuk ke dalam ruang operasi atau sebuah laboratorium, lalu dia berkomentar tentang urusan-urusan yang merupakan bidangnya orang lain. Maka apa yang dikatakan orang, orang akan mengatakan dia orang gila, ya. Orang agama yang tidak mengerti urusan medis kok bicara medis. Orang agama yang tidak mengerti urusan penelitian, ya, kenapa dia bicara tentang penelitian? Orang tentu marah dan tidak terima. Tetapi sebaliknya banyak orang-orang yang tidak mengerti agama, dia banyak cerita agama dan ini diterima oleh banyak orang. Ya. Ini menunjukkan bahwa zaman ini adalah zaman yang sudah begitu besar fitnahnya, ya. Sehingga banyak orang-orang yang menyesatkan manusia ya dengan kejahilannya dan tidak disadari oleh banyak manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsah," ya. Dan kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang adanya bisikan di dalam hatinya ya. Jadi bahkan ada malaikat yang tugasnya mencatat apa yang ada di dalam hati manusia ya. Maka umahat ya, amalan hati yang ada di dalam hati kita masing-masing itu juga tidak luput dari daftar catatan malaikat ya. Malaikat mencatat. Misalnya orang yang beramal tapi ria ya. Malaikat tahu catat. Orang yang gemar suuzon ya. Ya baik suuzon kepada manusia, apalagi suuzon kepada Allah. Ini adalah amalan hati dicatat. Ada orang yang hasad dengki dicatat, ada orang yang sombong dicatat. Ya. Begitu juga dalam urusan niat-niat dalam kebaikan. Jadi amalan hati yang berkaitan dengan keburukan dicatat, begitu juga niat dalam hati yang berkaitan dengan urusan kebaikannya. Maka ini semua adalah dalil ya bagi kita ya bahwa para malaikat itu selalu mencatat baik yang zohir maupun yang batin. Oleh karenanya kalau kita sudah belajar perkara ini dan mengerti akan hal ini ya, hendaklah setiap kita berhati-hati karena sesungguhnya yang mengisi catatan amal kita itu adalah hakikatnya kita sendiri. Sedangkan malaikat ya hanya mencatat. Yang mengisi kita sendiri karena kita yang melakukan ya kita melakukan dan yang menyedihkan adalah kita kebanyakan lupa dengan apa yang kita lakukan lalu kita akan melihat hasilnya di hari yang kita tidak bisa mengelak dari semua yang kita lakukan. Oleh karenanya di antara hadis yang memberikan faedah kepada kita di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa ada malaikat di sebelah kiri yang mengangkat pena dan mencatat amalan seorang hamba ya selama 6 jam. Ya. Ketika ada seorang hamba yang melakukan maksiat. Ya. Maka jika seorang yang telah melakukan maksiat, dia menyesal ya, dia beristighfar ya, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat pun tidak jadi mencatatkan perbuatan itu sebagai sebuah kesalahan atau sebuah dosa ya. Tapi apabila dia tidak merasa menyesal ya, tidak beristighfar kepada Allah padahal dia memiliki waktu 6 jam, maka serta-merta malaikat pun mencatat perbuatan itu sebagai sebuah dosa ya. Inilah umahat ya bahasan kita pada malam hari ini terkait dengan masalah bahwa setiap jiwa ya, selalu ada malaikat penjaga ya. Semoga memberikan faedah kepada kita. Wallahu taala a'lam. Naam, alhamdulillah jazakallah khair Ustaz.
Ustadz, ana izin bertanya tadi ada materi yang Ustadz jabarin, ana tergelitik mau bertanya ini Ustadz. Ustadz kan tadi bilang menggibahi seorang istri kedua menjadi pelakor. Berarti di dalam Islam ini tidak ada istilah pelakor ya Ustadz. Berarti memang seorang suami yang ingin memiliki istri lebih satu dan itu memang diperbolehkan dengan agama. Batasan apa yang disebut seorang muslim itu bisa menjadi pelakor Ustadz? Dalam tanda kutip kan ada Nabi Muhammad SAW itu pernah berbicara bahwa barang siapa yang merusak rumah tangga muslim maka dia itu berdosa. Seperti itu Ustadz. Jadi kan fenomena bagaimana batasan seorang suami itu menginginkan seorang istri, menambah istri, atau seorang suami itu hanya ingin main-main seperti itu, Ustadz. Seperti itu, Ustadz, pertanyaannya. Ya, tentunya dalam melihat satu masalah ya, kita harus mendudukkan permasalahan itu secara adil ya. Neraca kita adalah neraca syariat ya, neraca syariat. Oleh karenanya kita menolak komentar atau statement-statement yang keluar dari lisan-lisan manusia yang bisa jadi statement itu menjadi tren ya, menjadi booming ya, dan diterima oleh manusia pada umumnya. Tetapi bisa saja statement itu bertentangan dengan sisi pendalilan atau neraca syariat. Di antara hal yang dijadikan sebuah statement yang booming adalah istilah pelakor ya. Pelakor artinya apa itu? Apa pelakor? Perampas laki orang Iya. ya. Iya. Nah, maka ini harus didudukkan persoalannya ya. Kita mengetahui bahwa dalam Islam ada syariat poligami yang kita suka atau tidak suka ya, benci atau tidak benci atau rela ya. Ini adalah syariat ya, ini adalah syariat ya. Laki-laki yang berniat poligami atau tidak, dia harus akui bahwa ini sebuah syariat. Perempuan, apakah dia benci, marah, atau ridho, ya dia akui bahwa ini sebuah syariat. Dia tidak boleh tentang syariat ini hanya karena hawa nafsu atau kebenciannya. Karena itu bisa membuat dia celaka ya, karena syariat ini turun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apabila dalam prakteknya ya seseorang memang benar-benar berpoligami ya, menurut tuntunan Islam, maka laki-laki yang melakukannya dan wanita yang menjadi bagian dari syariat poligami itu tidak boleh dicela ya, tidak boleh dicela dengan statement-statement yang dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak paham agama ya, seperti kalimat atau istilah pelakor tersebut ya. Adapun jika ditemukan seseorang yang melakukan penyimpangan dari sisi misalnya prosesnya, tata caranya dan seterusnya, ini adalah perkara yang lain, perkara yang berbeda ya. Tentunya setiap orang bertanggung jawab terhadap perilakunya ya. Misalnya seseorang yang hanya ingin menjadikan main-main perkara ini ya, bukan masuk dalam ruang lingkup eh, yang direstui oleh syariat, maka ini perkaranya berbeda. Tetapi cap pelakor itu tidak boleh sembarangan dilabelkan kepada setiap orang. Tentu ada perkara yang memang dia terlarang, misalnya dua pihak yang sama-sama telah memiliki pasangan ya. Laki di pasangan pertama dengan perempuan di pasangan kedua. Mereka saling menyukai, maka kita katakan ini adalah perangkap syaitan, karena seorang perempuan jika dia telah memiliki suami, tidak ada satu pintu pun yang memberikan celah kepadanya untuk mengkhianati suaminya ya. Kecuali dia telah sah diceraikan. Maka kalau dia masih menjadi istri dari suaminya, istri dari orang lain, dia tidak boleh ya bermain-main, ya bermain mata dengan suami orang lain. Ini perkara ini memang perkara yang
dikunci, ditutup oleh syariat, tidak boleh ada. Kalau ada maka dia termasuk bagian dari penyimpangan yang besar. Oleh karenanya, seandainya pasangan pertama bercerai, pasangan kedua bercerai, itu dikarenakan ada skenario eh, main api antara di antara dua pasangan ini, maka pernikahan itu pun pernikahan yang tidak sah, ya, karena sudah dilalui dengan cara-cara yang masuk dalam kategori bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda tentunya dengan seorang lelaki yang benar-benar menikahi wanita yang layak, ya, yang terhormat, atau yang tidak terkait dengan eh, tidak terkait dengan ikatan pernikahan dengan yang lainnya, maka ini dikatakan sah menurut syariat dan tidak layak disebut sebagai pelakor, ya, untuk wanita yang dinikahinya. Allah taala alam. Nah, Ustadz, Alhamdulillah, jazakallah khair, Ustadz. Ana izin menanyakan pertanyaan yang sudah masuk terlebih dahulu, Ustadz. Pertanyaan pertama, Bismillah, Afwan, Ana izin tanya, apakah di hari kiamat keburukan kita tetap ditampakkan, walau sudah bertobat, amalan catatan itu tetap ditampakkan. Jazakallah khair, Ustadz. Iya, di dalam pembahasan, ya, ketika Rasulullah menjelaskan tentang hisab yasiro, ya, hisab yang ringan, ketika Rasulullah menjelaskan tentang hisab yang ringan, waktu Aisyah radhiyallahu an bertanya, ya Rasulullah, bukankah engkau mengatakan bahwa hamba itu ada munakosyahnya, artinya diperiksa dengan detail, dengan teliti, maka dia celaka. Maka Rasulullah, bukan, terus Aisyah mengatakan, bukankah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, seseorang yang mendapatkan hisab dengan hisab yasiro, dengan hisab yang ringan, maka kata Rasulullah SAW mengatakan itu namanya arad, ya, dalam artian itu hanya penampakan. Jadi seorang hamba diajak oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendekat, ya, kemudian ditutupi dari makhluk yang lain, kemudian ditampakkanlah padanya kesalahan-kesalahannya. Bukankah engkau telah melakukan ini, dan melakukan itu, dan diakuilah semua kesalahan-kesalahan itu pada hambanya yang ditutupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah mengatakan, ini kesalahan-kesalahanmu dulu yang aku tutupi dan sekarang aku maafkan. Para ulama menjelaskan bahwa di antara sebab seseorang mendapatkan hisab dengan hisab yang ringan itu adalah sebab karena dia telah menyesali perbuatan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan sebelum dia meninggal, ya, dan dia sudah beristighfar, ya, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, pada ini kesimpulannya bahwa setiap kesalahan dan dosa tetap dinampakkan, ya, tetap ditampakkan. Perbedaannya adalah apabila dia hanya ditampakkan dan ditutupi, inilah yang disebut dengan hisab yang ringan. Tapi apabila terjadi munakosah, ya, munakosah ini berarti sangat detail Allah menghisab, maka inilah yang disebut dengan kebinasaan, ya. Pasti dia akan disiksa terlebih dahulu, ya. Allahu a'lam. Nah, Ustadz, jazakallah khair, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Assalamualaikum, Afwan Ustadz, Ana izin bertanya, lebih tepatnya takdir manusia itu diciptakan 50.000 tahun yang lalu tertulis sebelum manusia diciptakan, atau takdir ditetapkan di dalam kandungan. Jazakallah khair, Ustadz. Jadi pertanyaannya, apakah sudah sebelum diciptakan atau pada saat di kandungan takdir itu, Ustadz? Iya, takdir secara makro dan menyeluruh, ya, bahwa dia telah tertulis di Lauh Mahfuz, ya, di dalam kitab yang terjaga, ya, kitab yang terjaga. Adapun takdir yang Allah tetapkan di alam rahim ini sifatnya adalah menyusul, ya, menyusul. Walaupun secara garis besar bahwa takdir-takdir yang ditetapkan menyusul sebenarnya juga tertulis di Lauh Mahfuz. Ada para ulama, di antara pendapat para ulama bahwa ketika pertanyaan sampai kepada mereka, apakah takdir itu bisa berubah? Maka jawabannya adalah bisa, ya.
Bisa ya. Dengan apa? Ya, dengan doa. Tetapi sesungguhnya doa itu merupakan takdir tersendiri. Berarti takdir merubah takdir ya. Takdir merubah takdir. Adapun takdir yang secara khusus dia telah tertulis di Lauh Mahfuz, maka dia termasuk takdir yang tidak berubah ya. Dahulu ketika Nabi Adam alaihissalam ditetapkan usianya 1000 tahun ya, sebagai takdir atasnya. Kemudian ketika itu ya ditunjukkanlah keturunan-keturunan Nabi Adam alaihi salam ya. Dan diantaranya Nabi Adam melihat seseorang yang bercahaya yang disebutkan ini adalah Nabi Daud ya. Dan Nabi Adam bertanya, ini siapa? Ini anakmu Daud. Berapa usianya? Usianya ditetapkan 60 tahun. Maka Nabi Adam alaihissalam mengatakan, ambillah jatahku ya Allah 40 tahun untuknya. Sehingga dia umur 100 tahun. Maka jatahnya Nabi Adam tinggal 960 tahun. Maka ketika Nabi Adam hendak dicabut, ya sudah datang ajalnya, dia mengatakan, bukankah jatahku masih 40 tahun? Ya. Maka diingatkanlah padanya bahwa dulu usia dia 1000 tahun, tetapi 40 sudah diberikan kepada anaknya, yakni Nabi Daud alaihissalam. Kata para ulama bahwa di antara takdir yang ditetapkan itu bisa berubah ya, khusus pada para nabi ya, tentu berdasarkan pilihan mereka, karena nabi adalah manusia-manusia yang khusus di mana ada beberapa takdir yang mereka pun diberikan pilihan untuk memilihnya. Misalnya satu riwayat yang mengatakan para nabi yang telah ditetapkan ajalnya pun ketika ajal itu telah sampai, mereka ditanya apakah mereka masih ingin hidup di dunia, menikmati dunia, atau mereka ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada dasarnya semua nabi ketika pilihan itu dihadapkan kepada mereka, mereka tetap memilih kembali kepada Allah karena mereka mengerti hakikat kehidupan yang sejati itu adalah kehidupan akhirat. Tetapi takdir seperti ini tentu tidak berlaku bagi setiap orang, hanya untuk nabi-nabi yang Allah tetapkan ya. Demikian wallahu taala a'lam. Nah, alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, setiap jiwa ada malaikat penjaga. Bagaimana maksud hadis tidak akan masuk malaikat pada rumah yang ada gambaran makhluk bernyawa dan patung di dalamnya? Jazakallah khair, Ustadz. Iya. Malaikat itu jenisnya banyak ya. Jenisnya banyak, tugasnya banyak. Yang dimaksudkan dalam hadis tersebut bahwa malaikat tidak masuk dalam rumah ya. La tadkhulul malaikatu baitan fihi surah ya. Dalam riwayat lain fihi kalbun ya. Tidak akan masuk malaikat dalam satu rumah yang di situ ada gambar atau ada anjingnya. Maka para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud tidak masuknya malaikat ini adalah malaikat rahmat ya. Malaikat rahmat itu di antara tugasnya adalah mendoakan para penghuni rumah ya, mendoakan orang-orang yang sedang beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk doanya adalah agar Allah merahmati mereka, agar Allah mengampuni mereka. Oleh karenanya di setiap tempat di mana malaikat rahmat itu datang, maka setan pun menyingkir. Sebaliknya di tempat-tempat yang malaikat rahmat tidak masuk atau tidak menyinggahinya, maka setanlah yang memasuki dan mengisinya. Maka ini sebenarnya sebuah ancaman bagi tiap-tiap rumah yang di dalamnya banyak gambar-gambar atau ada patung atau ada anjing yang menyebabkan malaikat rahmat tidak mau masuk. Ini menunjukkan bahwa potensi bagi rumah yang ada hal-hal yang menghalangi malaikat rahmat masuk, maka setanlah yang mengisi rumah tersebut ya. Dan ini tentu kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian ya. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Barakallahu fiik Ustadz. Ustadz, setiap perbuatan pasti dicatat oleh malaikat. Bagaimana catatan seorang hamba yang berbuat maksiat dan telah bertobat? Apakah catatannya tetap ada atau dihapuskan Ustadz? Syukron Ustadz.
Ya, ini pertanyaannya mirip dengan pertanyaan tadi ya, kaitannya dengan catatan dan kaitannya dengan, hisab ya. Tadi disebutkan dalam riwayat bahwa kalau pertobatannya itu sebelum 6 jam dari perbuatannya, maka malaikat tidak jadi mencatatnya. Tetapi kalau dia pertobatannya adalah setelah memang sudah dicatat, maka catatan itu tidak hilang ya. Tetapi Allah tetap akan tunjukkan perbuatan-perbuatannya saat dia dihisab. Tapi bagaimanapun pertobatan seseorang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menyebabkan amalan-amalan buruknya itu dianggap telah dihapus ya, walaupun catatannya tetap ditunjukkan dan ini tidak berbahaya bagi seseorang ya. Nah, Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya, apakah malaikat yang menjaga fisik kita itu menjaga kita dari bahaya yang datang atau juga membisikkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik, sebagaimana jin yang membisikkan kita untuk melakukan hal yang buruk, Ustadz? iya berdasarkan riwayat tadi bahwa malaikat penjaga fisik kita itu terkadang dia membisikkan awas bahaya, hati-hati di sini dan seterusnya atau dia menghalangi ketika sesuatu yang membahayakan kita. Oleh karenanya kita sering menyaksikan ya keselamatan-keselamatan yang terjadi pada orang-orang tertentu ya. Misalnya ada kecelakaan pesawat ya di mana semuanya eh, tewas ya, kecuali ada seorang atau seorang bayi yang selamat ya. Ada kejadian kebakaran dan seterusnya, ada seorang yang selamat. Inilah yang disebut dengan penjagaan malaikat yang Allah perintahkan bahwa orang ini memang belum waktunya dia mendapatkan takdir celaka atau direnggut apa nyawanya, belum datang ajalnya. Tapi kalau memang takdir Allah tetapkan seseorang itu harus terluka atau seseorang itu harus meninggal, maka malaikat penjaga itu pun menyingkir ya. Dia membiarkan itu terjadi berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Em, Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ustadz, apakah diperbolehkan suami menikah lagi diam-diam tanpa memberitahu istri pertama? Ketika sudah menikah, baru memberitahu istrinya. Apakah istri pertama boleh meminta cerai karena hal itu, Ustadz? ya, semoga jawaban ini tidak menambah kekhawatiran dan sakit hati ya. Hukum asalnya, hukum asal lelaki yang menikah lagi itu tidak harus meminta izin kepada istri pertamanya ya atau istri terdahulunya. Tetapi meminta izin atau berdiskusi dengan istrinya itu jauh lebih baik ya. Karena ini berkaitan dengan apa yang akan berlaku atau dinamika yang terjadi setelah dia memiliki istri yang baru ya. Dan tidak boleh ya seorang perempuan dia meminta cerai gara-gara suaminya menikah lagi ya. Ini termasuk bagian dari kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa kalau suaminya nggak sholat dia nggak minta cerai ya? Banyak istri-istri yang suaminya nggak sholat ya, suaminya bahkan melakukan kesyirikan kepada Allah, dia nggak minta cerai. Tapi kalau suaminya menikah lagi kok minta cerai. Ini kan terbalik ya. Suatu yang besar maksiatnya dia bertahan, tetapi pada urusan yang ada syariatnya membolehkan dia malah minta pisah. Ini menunjukkan bahwa satu mungkin kejahilan pada dirinya, yang kedua dia lebih memperturutkan hawa nafsu daripada mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah ya. Ya, mungkin di antara doanya adalah ya Allah buatkanlah jadikanlah di hati suamiku merasa cukup dengan diriku ini misalnya. Ya boleh-boleh saja kalau ingin berdoa seperti itu, tapi sesungguhnya tidak semua juga laki-laki eh, ingin atau menyanggupi ya memiliki istri lebih dari satu ya. Dan mudah-mudahan itu termasuk suami dari ukti yang tidak menginginkan suaminya istrinya dua dan seterusnya ya. Wallahu a'lam.
Naam, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, jika malaikat rahmat tidak masuk ke rumah yang bergambar, bagaimana di zaman sekarang di mana banyak sekali barang-barang bahan-bahan kebutuhan rumah tangga yang ada gambarnya? Misalnya ada gambar orang di kotak, atau kaleng susu, atau gambar bebek, atau gambar ayam di botol kecap atau saus. Kira-kira bagaimana solusinya Ustadz? Jazakallah khair. Eee, Pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kita meminimalisir ya setiap gambar-gambar yang masuk ke dalam rumah-rumah kita ya. Ya pastikan bahwa rumah kita bersih dari foto-foto ya, foto-foto keluarga, eee, apa namanya, bersabarlah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tidak bisa memamerkan bahagian dari sisi kehidupan kita ya, tanpa foto-foto, nggak ada foto pernikahan, nggak ada foto wisuda dan seterusnya. Yang kedua, ada ulama, ada memberikan keringanan ya bahwa foto-foto yang tidak berkaitan dengan pemuliaan maka ini tidak termasuk ya. Misalnya ada gambar hewan di keset ya, di alas kaki, maka ini tidak termasuk ya, di karpet ya, tidak termasuk karena dia tidak dimuliakan, tapi dipijak-pijak, artinya dihinakan atau boneka ini termasuk bukan yang terlarang ya. Tetapi kalau kita memiliki kalender yang dia ada gambar hewannya, ya berusahalah untuk menutupnya ya, mungkin bagian kepalanya ya karena Allah Subhanahu wa taala atau tadi yang disebutkan misalnya ada gambar hewan di botol kecap dan seterusnya. Lakukanlah, bertakwalah kepada Allah semampumu. Artinya eh, tutuplah ya karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kata sebagian ulama yang hal-hal seperti itu tidak termasuk eh, perkara yang dilarang ya, perkara yang dilarang karena dia memang sudah beredar termasuk foto KTP kita ya, foto ijazah kita, ini adalah bagian-bagian yang sifatnya doruri ya menurut sebagian ulama ya. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Ustadz, izin bertanya. Ustadz, dukun dan paranormal itu dibantu siapa Ustadz? Jin atau setan? Apa perbedaan jin dan setan? Kenapa mereka memiliki kekuatan untuk menipu manusia? Jazakallah khair, Ustadz. Iya, jin itu bangsanya ya. Seperti manusia itu ada manusia yang baik, ada manusia yang jahat ya. Kalau manusia yang baik ya kita bilang manusia baik, kalau manusia jahat kita bilang penjahat ya. Maka kalau disebut setan, ya dia pasti jin yang jahat ya. Kalau jin yang nggak jahat, jinnya nggak kafir, jinnya itu mukmin, ya maka dia disebut jin yang muslim atau jin mukmin. Oleh karenanya jin sama dengan manusia kedudukannya ya untuk diciptakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala kalau mereka taat dan mengikuti dakwah Nabi mereka berhak masuk surga ya. Kalau mereka kufur pada Allah mereka masuk ke dalam neraka ya. Itu saja. Nah, Baiklah Ustadz, itu tadi pertanyaan terakhir. Tafadol untuk ditutup dengan untayan nasihat singkat Ustadz. iya jadi umahat wa tholibat ya. Semoga Allah merahmati kalian semua ya. Di antara ucapan eh, seorang salaf ya di antara perkataan-perkataan mereka lainnya ya bahwa ada seorang salaf yang mengatakan ya jika kalian melakukan sebuah perbuatan ya maka ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala memandang perbuatan kalian tersebut ya. Dan jika kalian berbicara ya maka Allah pasti mendengar pembicaraan kalian juga ya. Bahkan saat kalian diam ya maka pengetahuan Allah pun akan sampai kepada apa yang ada di dalam hati kalian. Ya, maka apabila salah seorang dari kita ya, telah sampai kepada yang disebut dengan muraqabatullah ya,
merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah, satu benteng yang kokoh ya, yang menyebabkan seseorang, eee, sangat berhati-hati dalam perkara, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia terpeleset dalam urusan, kemaksiatan, maka dia pasti segera menyesal ya, dan dia pun, memikirkannya dan dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena muraqabatullahnya itu ya, perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala itu menyebabkan dia tidak akan pernah bisa lepas ya, tidak akan pernah luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ummahat wa tholibat, tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa sampai pada level ini ya, level di mana ketakutan kita tidak melakukan perkara-perkara yang buruk bukan karena takut kepada manusia ya, tetapi kita takut kepada zat yang la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama ya. Zat yang dia tidak akan, eee, tertutupi ya, segala sesuatu yang terjadi di langit maupun di bumi. Tidak ada yang menghalangi, zat ini ya untuk melihat, eee, mencatat dan akan membalas semua perbuatan kita ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang, eee, mendapatkan derajat muraqabatullah ya, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz, barakallahu fiik. Semoga apa yang Ustadz upayakan di jalan dakwah yang mulia ini menjadi kebaikan kembali bagi Ustadz dan keluarga. Jazakumullah khair, barakallahu fikunna, teman-teman semua. Semoga Allah senantiasa memberkahi waktu-waktu kita. Semoga Allah mudahkan kita menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ana dan tim As-Sabiqunal Awalun meminta maaf untuk kekurangan dan hilafnya. Sampai jumpa hari Kamis insyaallah di kajian umum. Ana izin endmit. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik.